Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, ada banyak pasien COVID tanpa gejala dan gejala ringan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Namun kondisi saat ini memang harus kita akui membuat sistem kesehatan tidak bisa berjalan dengan yang semestinya. Sehingga mungkin tidak semua pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri bisa dipantau langsung oleh petugas kesehatan. Dalam video kali ini, Dr. Ren akan membahas tentang kapan seseorang yang positif COVID-19 dapat dikatakan sembuh dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam menjalani isolasi mandiri. Seseorang dapat dikatakan positif COVID-19 apabila pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil yang positif. Sampai saat ini, pemeriksaan yang masih digunakan sebagai standar baku atau standar emas untuk COVID-19 adalah pemeriksaan RT-PCR. Dokter Ren nggak akan bahas panjang tentang pemeriksaan ini, tapi intinya pemeriksaan RT-PCR ini mendeteksi komponen virus yang berupa materi genetiknya. Ada juga pemeriksaan lain berupa antigen untuk COVID-19 yang biasa digunakan sebagai screening, namun hasil positif tes antigen tetap harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR. Mungkin kalian juga pernah dengar tentang CT value atau nilai CT yang biasa dilaporkan bersama dengan hasil PCR. Saat ini berdasarkan hasil penelitian yang ada, nilai CT belum bisa digunakan untuk menentukan jumlah virus, tingkat keparahan maupun tingkat penularan seseorang. Karena nilai ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti cara pengambilan sampel, pengiriman sampel, dan pemrosesan sampelnya di laboratorium. Saat ini nilai CT hanya bisa digunakan untuk pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan interpretasinya pun hanya oleh dokter yang merawat. Jadi untuk yang tanpa gejala dan gejala ringan, cukup lihat hasil positif atau negatif dari PCR saja ya. Nah, setelah dinyatakan positif COVID-19, biasanya pasien akan ditentukan apakah termasuk kelompok yang tanpa gejala ringan, gejala sedang, ataupun gejala berat. Untuk pasien gejala sedang dan berat, biasanya gejala yang utama adalah sesak napas dengan saturasi oksigen turun di bawah 94% terus-menerus tanpa menggunakan oksigen tambahan. Sesak napas ini artinya sudah ada gangguan di organ paru-paru sehingga pasien gejala sedang dan berat harus dirawat di rumah sakit. Kriteria sembuhnya pun ditentukan oleh dokter yang merawat di rumah sakit. Biasanya bisa sampai 20 hari setelah gejala muncul atau bahkan lebih. Pasien gejala ringan biasanya mengalami gejala demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, ruam pada kulit, diare, penurunan fungsi penciuman dan pengecapan, semuanya dengan intensitas ringan sedang, sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit. Namun, perlu menjalani isolasi mandiri sama seperti pasien tanpa gejala. Pasien COVID tanpa gejala dan gejala ringan dinyatakan sembuh apabila sudah menjalani masa isolasi sesuai durasinya, tidak mengalami demam selama minimal 3 hari tanpa konsumsi obat penurun demam, dan mengalami perbaikan gejala secara umum. Sekarang kita bahas tentang isolasi. Isolasi itu artinya menutup kontak dengan orang lain. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan COVID-19. Isolasi mandiri bisa dilakukan di rumah kalau tinggal sendiri, atau kalau keluarga serumah semuanya positif COVID-19, atau ada ruangan terpisah dari rumah yang bisa ditempati sementara. Kalau tidak bisa di rumah, isolasi sebaiknya dilakukan di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Durasi isolasi mandiri berbeda pada pasien tanpa gejala dan pasien dengan gejala ringan. Untuk pasien tanpa gejala, durasi isolasi mandiri adalah 10 hari sejak hasil PCR diketahui positif. Untuk pasien dengan gejala ringan, rekomendasinya berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia sendiri kita mengikuti rekomendasi WHO, yaitu 13 hari isolasi mandiri sejak gejala pertama muncul, dengan minimal 3 hari bebas gejala. Gejala yang dimaksud di sini adalah terutama gejala demam, karena gejala COVID lain seperti batuk kering, gangguan penciuman, gangguan pengecapan, diketahui bisa bertahan dalam jangka waktu lama meskipun orang tersebut sudah tidak menularkan penyakit lagi. Gejala selain demam harus sudah mengalami perbaikan saat isolasi mandiri selesai, meskipun masih ada. Contoh kasusnya seperti ini. Kalau misalnya ada gejala demam pada hari pertama dan demamnya reda setelah hari ketiga, maka hari keempat hingga hari ke-13 adalah hari bebas gejala. Maka pada hari ke-14 isolasi mandiri bisa diakhiri karena sudah memenuhi kriteria 13 hari isolasi mandiri dengan minimal 3 hari bebas gejala. Kalau gejala tetap ada hingga setelah 13 hari,
maka isolasi harus tetap dilanjutkan sampai gejala reda, ditambah 3 hari setelahnya untuk memenuhi kriteria 3 hari bebas gejala. Contohnya, kalau gejala baru reda pada hari ke-17, maka isolasi mandiri baru selesai pada hari ke-20. Kalau pasien isolasi mandiri awalnya tanpa gejala, namun muncul gejala ringan selama isolasi mandiri, maka isolasi mandiri dihitung ulang selama 13 hari sejak gejala pertama muncul dengan minimal 3 hari bebas gejala. Mungkin banyak yang bertanya, setelah selesai isolasi mandiri apakah perlu melakukan tes PCR ulang? Jawabannya tidak perlu, karena penelitian yang ada menunjukkan bahwa pada pasien gejala ringan yang gejalanya sudah membaik dan pasien tanpa gejala, jumlah virus penyebab COVID-19 dalam tubuh menurun setelah hari ke-10. Jumlah virus yang rendah ini menyebabkan virus tidak bisa menular lagi setelah hari ke-10. Namun apabila dites ulang dengan PCR, kemungkinan positif masih ada karena ada sisa virus yang tinggal di dalam tubuh. Dan hal ini bisa berlangsung selama 3 bulan sejak gejala pertama muncul. Inilah mengapa pemeriksaan PCR ulang tidak dianjurkan pada pasien COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan dalam waktu 3 bulan setelah gejala pertama muncul, kecuali ada gejala baru yang lebih berat. Dalam waktu 3 bulan ini juga diketahui sistem imun memiliki pertahanan yang kuat terhadap COVID-19, sehingga vaksinasi pada penyintas COVID boleh ditunda sampai 3 bulan. Tapi tetap perlu vaksinasi ya, karena setelah 3 bulan pertahanan itu diketahui mulai menurun. Di sisi lain, pasien COVID gejala sedang dan berat mungkin perlu dites PCR ulang sesuai dengan anjuran dari dokter yang merawat. Oke, selanjutnya apa saja yang perlu diperhatikan selama isolasi mandiri? Hal pertama yang paling penting adalah pantau kondisi tubuh Anda. Selama isolasi mandiri bukan tidak mungkin pasien COVID mengalami gejala yang lebih berat dari awalnya. Biasanya gejala ini adalah sesak napas yang ditandai dengan penurunan saturasi oksigen di bawah 94% terus-menerus, dan frekuensi napas meningkat hingga lebih dari 24 kali per menit. Selain itu, gejala berat lainnya juga bisa menjadi penanda perburukan penyakit seperti nyeri dada hebat, nyeri kepala hebat, penurunan kesadaran, lemas seluruh tubuh yang berat, dan gejala lain yang dirasa berat. Kalau Anda punya alat kesehatan seperti pengukur tekanan darah, pengukur suhu tubuh, dan pengukur tingkat saturasi oksigen, pakai alat-alat itu untuk mengetahui kondisi tubuh Anda. Dalam kondisi sekarang ini, mungkin tidak semua puskesmas atau fasilitas kesehatan bisa memantau pasien isolasi mandiri secara rutin. Jadi Anda harus tahu gejala dan tanda perburukannya, dan segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat kalau memang terjadi. Akan lebih baik lagi kalau ada keluarga atau kerabat yang bisa memantau kondisi Anda setiap hari melalui telepon atau sosial media selama 2 kali sehari, pagi dan malam. Kedua, pastikan bahwa Anda benar-benar menjalani isolasi mandiri. Selama isolasi mandiri tidak boleh melakukan kontak dengan orang lain kecuali dengan tenaga kesehatan yang sudah memakai APD lengkap. Untuk mengambil pesanan online misalnya, minta driver untuk meletakkan pesanan di pagar rumah atau di meja kursi yang sudah Anda siapkan di depan rumah. Ambil pesanan setelah driver pergi. Jangan bepergian kemanapun, selama isolasi mandiri Anda harus tetap stay di rumah atau di fasilitas isolasi mandiri yang ditempati. Ketiga, minum obat dan suplemen sesuai dengan indikasinya. Seperti yang sudah Dr. Ren bahas di video sebelumnya, sampai saat ini belum ada obat yang terbukti bisa membantu mempercepat penyembuhan COVID-19 pada pasien tanpa gejala dan gejala ringan. Obat azitromisin hanya digunakan untuk infeksi bakteri dan obat oseltamivir hanya digunakan untuk influenza. Jangan minum obat ini sembarangan. Minumlah obat hanya untuk meredakan gejala, misalnya demam atau sakit kepala, Anda bisa minum obat paracetamol yang biasa dijual tanpa resep dokter. Selain itu, untuk meredakan demam, Anda juga bisa lakukan kompres air biasa atau air hangat dengan kain atau handuk kecil pada leher, ketiak, dan selangkangan. Untuk gejala batuk, pada pasien COVID-19 biasanya lebih sulit reda, sedangkan penggunaan obat batuk mungkin tidak akan membantu. Menurut Cochrane, salah satu lembaga yang paling dipercaya di dunia untuk memberikan kajian tentang data-data di bidang kesehatan, obat batuk yang biasa dijual bebas di apotek belum memiliki bukti penelitian yang meyakinkan untuk menentukan efektivitasnya dalam meredakan batuk. Selain obat batuk, ada alternatif lain yaitu madu. Menurut lembaga yang sama, Cochrane, madu mungkin bisa memberikan efek meredakan batuk dan nyeri tenggorokan yang sedikit lebih baik dari obat batuk, terutama pada anak-anak. Tapi jangan berikan madu untuk anak usia 1 tahun ke bawah ya.
Madu bisa diberikan sebanyak 1 sendok makan sebelum tidur untuk meredakan batuk pada malam hari. Bisa dikombinasikan dengan perasan jeruk nipis atau lemon, atau diminum dalam campuran 1 gelas kecil air hangat. Sama seperti obat, suplemen juga belum terbukti bisa mencegah atau mempercepat penyembuhan COVID-19. Namun kekurangan kadar vitamin atau mineral tertentu bisa jadi tidak baik untuk kesehatan tubuh, apalagi kalau terinfeksi COVID-19. Secara umum, manusia bisa mencukupi kebutuhan nutrisi sehari-hari melalui makanan yang bergizi dan bervariasi, tanpa bantuan suplemen. Tapi masalahnya kita biasanya tidak tahu kapan kita kekurangan vitamin atau mineral tertentu sampai muncul gejala atau manifestasinya, meskipun jarang terjadi. Suplemen umumnya aman dikonsumsi untuk memaksimalkan kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh, asalkan tidak berlebihan. Kalau memang mau konsumsi suplemen, dokter Ren sarankan pilih multivitamin yang mengandung beragam jenis vitamin dan mineral dalam 1 tablet dan diminum hanya 1 tablet per hari. Ingat, sumber utama nutrisi berasal dari makanan yang sehat, jadi harus tetap makan sayur dan buah ya. Terakhir, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan cara cukupi kebutuhan nutrisi sehari-hari melalui makanan yang bergizi, olahraga rutin di rumah tentunya, dan kelola stres. Untuk yang terakhir ini sepertinya sudah cukup sering dibahas ya, jadi Dr. Ren tidak jelaskan di sini. Untuk merangkum informasi yang Dr. Ren paparkan dalam video ini, berikut Dr. Ren tampilkan rangkuman pertanyaan yang mungkin terjawab melalui informasi ini. Kita semua memang sedang berada di masa-masa yang sulit. Fasilitas kesehatan pun sudah babak belur dalam menghadapi gelombang COVID yang menyerang. Mari kita sama-sama lawan COVID dengan cara selalu patuhi protokol kesehatan, batasi kontak yang tidak perlu, dan ikut vaksinasi. Bersama kita pasti bisa atasi COVID-19. Beberapa sumber dan bahan bacaan lanjutan sudah Dr. Ren cantumkan di kolom deskripsi. Semoga video ini bisa membantu dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya.